Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ivan Rosanova selaku technical analis nih dari Bina Arta Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Ivan, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Ivan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Ivan, hari ini indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di zona hijau Pak, di atas level 6.700-an di 6.710 dalam beberapa waktu terakhir tampaknya pergerakan indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana. Dari sisi global, banyak kalangan menilai ini cukup banyak sentimen positif dan hal ini juga terlihat dari ralinya bursa Amerika, bursa Asia. Meskipun pada perdagangan terakhir lebih cenderung tertekan terkait juga dengan sinyal kenaikan suku bunga The Fed tampaknya masih akan terus berlanjut di sisa perdagangan di tahun ini. Bagaimana analisis Anda? Kita ke perdagangan hari ini terlebih dahulu, Pak Ivan, untuk indeks harga saham gabungan. Oke, kalau untuk IHSG meskipun secara daily chart sempat menembus moving average 20 sebagai suatu level support dinamis, tapi yang saya lihat adalah koreksi ini mengejar target support dari Fibo retracement ya yang ada di level 6660 tepat di level tersebut, dan berbalik menguatnya IHSG di menjelang penutupan ini, saya melihat adanya harapan untuk IHSG melanjutkan penguatan yang sudah terbentuk sebelumnya, dan arahnya ini adalah ke 6767 ini sebagai resisten terdekat, dan apabila di penutupan tepat pukul 4 sore ini posisi IHSG tidak bergerak terlalu jauh, artinya masih membentuk candle hammer, maka ini akan lebih memperkuat potensi yang masih bisa terjadi pada IHSG untuk menguat setidaknya di hari Jumat besok, atau lebih baik lagi jika berlanjut di pekan depan. Dan dari indikator MACD juga sudah terkonfirmasi bentuk golden cross pada hari Senin kemarin, dan hingga saat ini arahnya masih konsisten mengarah terbuka, mengarah ke atas. Jadi ini adalah suatu pertanda yang sejauh ini masih cukup baik bagi IHSG, seperti itu Mas David. Baik Pak Ivan, pertanyaan ini juga saya sampaikan kepada analis di perdagangan hari sebelumnya. Ketika dari beberapa bursa global, Asia lebih cenderung bergerak rally, ketika dari sentimen di global ini lebih cenderung positif. Tapi indeks harga saham gabungan tidak bergerak kemana-mana. Bagaimana Anda melihat posisi dari sikap investor ini di pasar saham Indonesia terkait dengan perkembangan sejauh ini? Oke, Bang, kalau kita melihat ke saham-saham perbankan yang biasanya menjadi patokan bagi investor, belakangan memang pergerakannya cenderung konsolidasi, dan mungkin ini menjadi penyeimbang dari tertekannya IHSG oleh saham-saham dari emiten berbasis komoditas ya Mas David, seperti logam dan juga energi. Nah, kalau kita melihat mulai berbaliknya saham-saham batubara ini menjadi suatu pertanda baik, dan memang kalau dikatakan IHSG tertinggal memang mungkin cenderung lagging karena memang terbebani oleh koreksi yang terjadi di saham-saham komoditas tersebut. Baik, Pak Ivan, tadi The Fed mengisyaratkan akan membuka peluang ini untuk kenaikan suku bunga lanjutan paling tidak 2 kali di sisa tahun ini. Artinya di semester kedua, karena di bulan Juni ini kita sudah masuk di 6 bulan pertama di tahun 2023. Artinya indeks harga saham gabungan masih akan dibayang-bayangi oleh kebijakan suku bunga The Fed, kemudian investor juga masih akan terus fokus beberapa data acuan yang akan menjadi pegangan The Fed ke depannya ketika rilis di negara tersebut. Bagaimana Anda melihat arah dari indeks harga saham gabungan di semester kedua? Oke, kalau untuk semester kedua sebetulnya saya masih melihat adanya harapan ya untuk IHSG menguat. Mengapa demikian? Karena kalau kita bicara mengenai suku bunga, mungkin untuk tahun ini masih ada sisa waktu di semester kedua untuk peluang mengalami kenaikan. Tetapi mungkin kalau impact-nya ke dunia usaha secara real mungkin baru akan bisa terbaca mungkin di tahun depan ya, mungkin di laporan 1 tahun di kuartal keempat tahun ini, atau mungkin baru di kuartal 1 tahun depan. Dan sejauh ini kalau kita investor mengacu ke data
di kuartal 1 atau menantikan data semester 1, tampaknya masih akan cukup optimis bahwa kinerja emiten secara umum masih sebaik di kuartal 1 kemarin seperti itu, atau lebih tinggi dari tahun 2022 secara year on year ya. Jadi untuk saat ini mungkin sentimen-sentimen yang mungkin akan memberikan dampak ke IHSG ini adalah sentimen yang sifatnya lebih ke koreksi jangka pendek. Jadi kalau Oke. tren utamanya kita masih melihat masih menguat, dan secara psikologis investor tentu akan melihat tertekannya saham-saham seperti saham-saham berbasis komoditas seperti yang saya sampaikan, dan dari sisi valuasi menjadi lebih murah. Dan kalau kita Baik. melihat IHSG juga sudah mencapai ke area support di kisaran 6.500-an hingga 6.600, dan masih ada potensi untuk menguat, yang mana target saya kalau untuk area resisten yang sejak dari Desember tahun kemarin ini masih menahan penguatan IHSG, yaitu di 6950 hingga 7000 ini masih akan sangat mungkin untuk dicapai kembali oleh IHSG di kuartal ketiga atau di awal semester 1 nanti. Baik, Pak Ivan, kita akan coba lihat ini sambil menunggu updatean dari tim redaksi posisi penutupan Indeks Harga Saham Gabungan di sesi kedua. Tadi Anda sebutkan nih saham-saham berbasis komoditas batubara hari ini mencoba untuk bangkit. Saya akan coba ke PTBA ini, Pak. Hari ini menguat paling signifikan dibandingkan dengan saham-saham pertambangan batubara lainnya, 4,31%, dan sudah berada di level 3630. Dari sisi fundamental, hari ini PTBA melakukan RUPST dengan kinerja mereka yang melesat tinggi di sepanjang 2022. Tampaknya ada keoptimisan di sini. Dividen jumbo akan segera kembali dibagikan oleh PTBA. Iya, kalau melihat posisi PTBA sekarang, tentunya rally-nya sudah cukup tinggi ya, dari posisi bottom yang tertekan oleh sentimen melemahnya harga komoditas batubara, dan saya rasa apa yang sudah terjadi di pergerakan harga PTBA ini sudah merefleksikan kondisi dari kinerja yang dicapai oleh emiten di tahun lalu dan juga mungkin di kuartal 1 tahun ini, seperti itu Mas David. Oke, artinya dihadapkan dua sisi sentimen yang berbeda begitu. Ini memanfaatkan momentum dividen jumbo di 2022, sementara di kinerja di kuartal kedua tampaknya akan lebih cenderung tertekan atau terjadi perlambatan, Pak Ivan. Iya, kalau melihat dari dampak harga komoditas batubara sendiri, mungkin akan ada efeknya terhadap pergerakan harga jika kemudian harga batubara mengalami koreksi kembali ya. Tapi dari kenaikan yang sudah terjadi ini karena sudah cukup tinggi, nanti kita akan perlu cermati apakah kemudian ada indikasi terjadi pembalikan arah atau tren masih akan berlanjut. Dan kalau secara teknikal mungkin kalau kita bicara PTBA ini memang meninggalkan gap yang cukup lebar ya dari sebelum pelemahan, yaitu puncaknya di kisaran 4.100-an, dan ini tidak menutup kemungkinan memang masih bisa ditutup dengan rally yang sedang terjadi pada saham PTBA seperti itu. Oke, dari sisi rekomendasi seperti apa dengan penguatan yang signifikan hari ini, Pak Ivan, dan tampaknya penguatan ini juga level tertinggi dalam 1 bulan terakhir sepertinya. Ya, penguatannya memang cukup cepat, dan karena sudah meninggalkan garis moving average 20 secara daily chart, maka saya tidak akan berani untuk merekomendasikan beli secara agresif, tetapi lebih ke trading buy dengan level support itu ada di kisaran 3.500, dan resisten terdekat ini ada di 3.700. Jika berhasil break, baru akan membuka peluang menuju ke 3.900 sebagai target berikutnya. Baik, analisis singkat untuk Adaro, Pak Ivan. Hari ini juga menguat di 2,22%, Pak. Singkat saja, Pak Ivan. Oke, untuk Adaro tampaknya ini adalah hari pertama untuk ditutup di atas MA20 setelah penembusan di bulan Mei kemarin, awal Mei. Maka ada peluang untuk terdekat menguji resisten di 2380. Jika break, baru akan membuka peluang ke 2490 hingga 2500, seperti itu Mas.
Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham pertambangan batu bara yang hari ini mengalami penguatan dan tampaknya juga menjadi salah satu penopang dari pergerakan indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Baik, Pak Ivan, sebelum kita lanjutkan, saya akan coba sampaikan update dari penutupan sesi kedua hari ini untuk pergerakan indeks harga saham gabungan dan tak ketinggalan beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona hijau mengalami penguatan di 0,21% dan mampu mempertahankan levelnya di atas 6.700-an, tepatnya di 6.713,795. Level terendah hari ini di 6.660,909, sementara level tertinggi di 6.717,456, tidak berbeda jauh dengan level penutupan di sesi kedua hari ini. Sementara kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat ke grafis yang pertama terlebih dahulu. Untuk penutupan beberapa indeks lainnya, pemirsa, MNC 36 mengalami penguatan di 0,27%, Jakarta Islamic Index juga menguat di 0,63%, LQ45 menguat di 0,26% dan berada di level 952,269. Rata-rata beberapa indeks lainnya ditutup di zona hijau di sesi kedua hari ini. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral. Tampaknya energi hari ini memimpin penguatan di 0,75%. Sudah cukup lama sepertinya sektor energi tidak memimpin ini untuk dari sisi penguatan sektoral dan hari ini menguat di 0,75%. Barang baku juga menguat di 0,62%. Transportasi dan logistik tertekan paling dalam setelah mengalami penguatan di beberapa hari perdagang terakhir di 1,72% dan properti juga koreksi di 0,65%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Dari perbankan big cap dikontribusi oleh BMRI ditutup menguat di 5.125, di mana dalam perdagangan hari ini perbankan big cap juga pergerakannya tidak seirama karena beberapa saham lainnya justru menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Infrastruktur telekomunikasi ada Telkom ditutup menguat di 4.020, PTBA baru saja kita singgung tadi di 3.630, begitu juga dengan Adaro ditutup di level 2.300. Sementara saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat, perbankan big cap BBCA tertekan di 9.050, BBRI juga melemah di 5.525, Dewa yang pada perdagangan hari sebelumnya ini mengalami penguatan yang cukup signifikan terkait dengan perubahan struktur ini dari manajemen Dewa dengan adanya isu perkembangan dengan masuknya grup Salim ke saham ini. Hari ini tertekan cukup dalam, Aces juga melemah dari retail di 660. Dan itu dia updatean di penutupan sesi kedua hari ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan terhadap pasar modal Indonesia dan bisa menjadi referensi untuk menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.